Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Malam. Pemirsa, dalam rangka deteksi kerawanan pemilu 2022, Bawaslu Kota Kediri bersama media dan pihak terkait Bawaslu menggelar diskusi dan pendeteksian kerawanan pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tahapan-tahapan pemilu 2024 yang saat ini sudah masuk ke dalam penetapan peserta pemilu legislatif. Agenda yang dilakukan dalam rangka untuk memastikan tahapan pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu Kota Kediri menggelar diskusi untuk melakukan deteksi awal kerawanan Sidang pemilu 2024. gabungan ini digelar untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kediri serta memaksimalkan fungsi hukum dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT yang digunakan untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal, salah satunya rokok. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, ketika partai politik peserta pemilu 2024 sudah ditetapkan, sementara jadwal kampanye belum ditetapkan, tentu akan berpotensi menimbulkan kampanye di luar jadwal. Maka dari itu Bawaslu Kota Kediri akan melakukan sejumlah pengawasan agar tidak menimbulkan kerawanan. Hasil dari kegiatan ini nantinya bisa menjadi bahan pengawasan terkait potensi kerawanan pemilu, khususnya di Kota Kediri. Mansyur menambahkan bahwa saat ini sudah memasuki generasi milenial, di mana IT menjadi kebutuhan primer dan setiap informasi bisa diperoleh dari media apapun. Ia beranggapan bahwa kerawanan pemilu saat ini harus mendapat perhatian khusus dan harus dipetakan. Tahapan mana saja yang sekiranya berpotensi menimbulkan masalah. Ia berharap media sebagai mitra Bawaslu untuk bersama-sama melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilu. Media menjadi mitra Bawaslu untuk membangun sinergi dalam pengawasan. Pelanggaran pemilu bisa terjadi seperti penggunaan fasilitas negara, pembukaan kotak suara sebelum waktunya, ketertukaran surat suara, hingga pelaksanaan kampanye. Termasuk juga pemasangan alat-alat kampanye yang dipasang di sejumlah tempat yang dilarang. Tahapan hari ini, tanggal 14 Desember 2022 ini, penetapan partai politik peserta pemilu oleh KPRI, sekaligus penetapan nomor urutnya. Kami sebagai Bawaslu siap mengawasi peserta yang terdaftar, karena setelah ditetapkan, peserta ini tidak boleh lagi bersosialisasi secara umum dengan aturan-aturan yang ada, karena sosialisasi yang dilakukan otomatis jurista kampanye. Salah satu narasumber yang merupakan dosen dari IAIN Kediri, Taufik Al-Amin, menyebut jika kondisi Kota Kediri sendiri dalam menghadapi tahapan pemilu 2024 akan baik-baik saja. Kendati demikian, seluruh pihak diharapkan mampu memetakan titik-titik rawan terjadinya pelanggaran dan juga kecurangan dalam pesta demokrasi. Sementara itu, Wakil Ketua PWI Jawa Timur Mahmud Suhermono yang juga menjadi narasumber menilai jika keberadaan pers dalam pelaksanaan pemilu bisa sebagai sarana pendidikan politik, seperti untuk mendewasakan pemilih, mengedukasi pemilih, dan juga menjadikan pemilih yang rasional. Ia menjelaskan jika media ada dua jenis, yakni media pers dan media non-pers. Media pers merupakan media yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pers dan juga diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan juga peraturan-peraturan Dewan Pers. Sementara media non-pers adalah kebalikan dari media pers, karena media ini tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pers. Mahmud juga menjelaskan terkait produk dari kedua jenis media tersebut, yakni produk dari media pers adalah berita yang terverifikasi, membandingkan dengan sumber berbeda, klarifikasi dengan melakukan cek dan recheck dan balance atau berimbang. Sedangkan produk dari media pers atau media sosial adalah informasi, belum terverifikasi, rawan hoaks dan biasanya berisi ujaran kebencian. Dari Kediri, Jawa Timur,
Muhtar Effendi, Madu TV, mewartakan.